Ini adalah cerita ketika kami berjalan di rumah kami. Rumah yang kami kenal sebagai Kota Malang. Ini adalah tempat di mana sebuah cerita menjadi sejarah. Ini adalah tempat di mana berbagai macam warna berkumpul bersama. Ini adalah tempat bagi siapapun untuk menunjukkan sisi terbaik mereka, tak peduli siapa dan dari mana mereka. Di rumah ini, semangat dari masa silam dan cita-cita untuk masa mendatang berjalan bersama dalam harmoni.
Kami berbagi tawa, cinta, dan kehidupan. Inilah Kota Malang, rumah bagi cerita kami, rumah bagi segala cerita. DPRD Kota Malang, Kamis 3 November 2022, menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian tanggapan Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau BAPEM Perda atas pendapat Wali Kota terhadap 2 Ranperda Inisiatif DPRD tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren dan pemajuan kebudayaan. Ya komisi ada naik. Diskor dulu, nanti dilanjut setelah paripurna. Teman-teman dari fraksi PKS semuanya di-tag. Baik, paripurna akan dipimpin. Rapat paripurna ini dihadiri oleh seluruh anggota DPRD, Wakil Wali Kota Malang, dan Kepala OPD di Pemkot Malang. Rapat dipimpin oleh Wakil 3 Ketua DPRD Kota Malang, Rimzah Jubair. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka! Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, sebelum rapat paripurna ini secara resmi dibuka, terlebih dahulu marilah bersama-sama kita memanjatkan doa memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar rapat paripurna yang kita selenggarakan hari ini senantiasa mendapatkan bimbingannya. Untuk itu marilah bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Hormat dan hadirin yang berbahagia, menurut daftar hadir yang telah ditandatangani oleh anggota Dewan, dari 45 anggota Dewan telah hadir 36 orang dan belum hadir 9 orang, ada yang izin, ada yang mengikuti BIMTEK partai. Dengan demikian, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang sah untuk dilaksanakan sesuai peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang nomor 1 tahun 2020. Diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang dengan agenda penyampaian tanggapan Bapemperda atas pendapat Wali Kota terhadap 2 Ranperda Inisiatif DPRD tentang 1. Fasilitasi penyelenggaraan pesantren, 2. Pemajuan kebudayaan. Pada hari ini, Kamis tanggal 3 November tahun 2022, tepat pukul 10:45 waktu Indonesia Barat, secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Staf ahli, asisten, kepala perangkat daerah, dan direktur perusahaan daerah di lingkungan pemerintah Kota Malang, serta hadirin yang berbahagia. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, sekali lagi marilah senantiasa kita mengikuti paripurna ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya atas nama pimpinan DPRD Kota Malang mengucapkan terima kasih kepada hadirin dengan telah diagendakan dalam rapat Badan Musyawarah bahwa rapat paripurna yang kita selenggarakan hari ini masih dalam rangkaian rapat paripurna yang kita selenggarakan maka pada tanggal 28 Juni 2022 yang lalu. Hari ini adalah rapat paripurna penyampaian tanggapan Bapemperda atas pendapat Wali Kota terhadap 2 Ranperda Inisiatif DPRD tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren dan pemajuan kebudayaan. Namun sebelum rapat paripurna ini dilanjutkan, terlebih dahulu saya akan menawarkan kepada rapat paripurna Dewan yang terhormat dan apakah acara rapat paripurna ini adalah penyampaian tanggapan Bapemperda atas pendapat Wali Kota terhadap 2 Ranperda Inisiatif DPRD tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren pemajuan kebudayaan tersebut dapat disetujui. Terima kasih. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, marilah kita ikuti bersama yaitu penyampaian tanggapan Bapemperda atas pendapat Wali Kota terhadap 2 Ranperda Inisiatif DPRD tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren dan pemajuan kebudayaan.
yang akan dibacakan oleh juru bicara Bapemperda kepada Saudara Iwan Mahendra Esos. Wakil Ketua 3 DPRD Kota Malang setelah membuka, kemudian dengan resmi juru bicara Bapemperda DPRD Kota Malang, Iwan Mahendra membacakan penyampaian tanggapan Bapemperda atas pendapat Wali Kota terhadap 2 ranperda inisiatif DPRD tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren dan pemajuan kebudayaan. Tanggapan Bapemperda DPRD Kota Malang atas pendapat Wali Kota Malang pada tanggal 28 Juni 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan bagi kita semua. Merdeka! Yang terhormat Saudara Wakil Wali Kota, yang saya hormati pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang. Mengawali penyampaian jawaban pada rapat paripurna ini, saya mengajak hadirin sekalian untuk bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan petunjuknya semata, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna Dewan dalam rangka penyampaian tanggapan atas pendapat Wali Kota Malang yang disampaikan dalam rapat paripurna pertama tahap pertama DPRD Kota Malang pada hari Senin tanggal 28 Juni 2022. Rapat Dewan yang terhormat, agenda rapat paripurna saat ini dengan materi penyampaian tanggapan Bapemperda atas pendapat Wali Kota terhadap rancangan peraturan daerah tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren dan rancangan peraturan daerah tentang pemajuan kebudayaan. Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat, atas pendapat Wali Kota yang disampaikan, saya ucapkan terima kasih. Selengkapnya saya sampaikan sebagai berikut. Atas rancangan peraturan daerah tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren, menjawab pertanyaan Wali Kota Malang bahwa dalam ranperda tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren, agar dapatnya ditambahkan pengertian tentang fasilitasi, mengingat pada pasal 2 mengatur tentang asas fasilitasi, pasal 3 mengatur tentang tujuan fasilitasi, dan pasal 4 mengatur tentang ruang lingkup fasilitasi. Sementara konsep fasilitasi belum dijelaskan. Mengenai pesantren, terutama yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya, yang harus disimpulkan bahwa pemerintah daerah tidak meminta pesantren perizinannya langsung kepada Kementerian Agama sebagaimana dimaksud dalam rancangan peraturan daerah ini. Pasal 9 ayat 2 yang menyebutkan bahwa pesantren dapat memiliki santri lain, ini tidak termasuk bagian dari unsur pesantren. Santri tidak bermukim tetap dapat dikatakan sebagai santri. Namun, santri tidak bermukim tidak dapat menjadi salah satu syarat adanya pesantren. Hal tersebut menkualifikasi menjadi pesantren. Menjawab pertanyaan Wali Kota Malang bahwa pasal 12 dengan pasal 46 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren mengenai adalah materi muatan lokal. Undang-undang tidak dapat ditafsirkan sedang di atasnya. Pasal 31 adalah bentuk penyesuaian kemampuan daerah dan kewenangan pemerintah daerah serta penyesuaian terhadap kebutuhan-kebutuhan pesantren yang ada di Kota Malang. Sehingga untuk tahap nasional maupun internasional, pemerintah daerah perlu berkoordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pusat dan bukan sebagai tanggung jawab pemerintah Kota Malang. Berikutnya, atas rancangan peraturan daerah tentang kemajuan kebudayaan. Menjawab pertanyaan Wali Kota Malang bahwa terdapat beberapa pengaturan yang bersifat teknis dalam ranperda tentang kemajuan kebudayaan yang sebaiknya
cukup diatur dengan peraturan wali kota sehingga perlu dilakukan pembahasan lebih detail dalam pansus DPRD. Dapat dijelaskan bahwa saran diperhatikan dan akan ditindaklanjuti dalam pembahasan tingkat pansus. Menjawab pertanyaan Wali Kota Malang bahwa pemerintah Kota Malang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2018 telah menyusun pokok pikiran kebudayaan daerah yang perlu dilakukan pemutakhiran setiap tahun untuk objek pokok pikiran kebudayaan mengacu pada pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang tata cara penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah dan strategi kebudayaan. Dapat dijelaskan bahwa saran diperhatikan menindaklanjuti pertanyaan wali kota tentang pemahaman tata cara penyusunan pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah yang mengacu pada pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang tata cara penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah dan strategi kebudayaan. Disampaikan bahwa dasar hukum yang dimaksudkan dalam pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang tata cara penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah dan strategi kebudayaan. Dalam hal ini, penyusunan pokok pikiran kebudayaan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Malang sudah selaras dengan rancangan peraturan daerah tentang kemajuan kebudayaan. Menjawab pertanyaan Wali Kota Malang bahwa dalam Ranperda tentang kemajuan kebudayaan bab 7 diatur mengenai forum kebudayaan Kota Malang yang merupakan muatan lokal yang akan diatur dalam Ranperda ini, sehingga perlu dilakukan pembahasan lebih detail dalam pansus DPRD. Dan sebagai tanggapan atas pendapat Wali Kota Malang pada tanggal jawaban saya ini dapat memenuhi harapan Wali Kota Malang. Bahasan lebih lanjut antara panitia khusus DPRD dengan pemerintah Kota Malang. Terima kasih kepada juru bicara Bapeda yang telah membacakan tanggapan Bapeda. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya penyampaian tanggapan Bapeda tadi, maka selesailah rangkaian rapat paripurna ini, sehingga rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah Kota Malang dapat segera kita akhiri bersama. Kemudian, sebagai ucapan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas rahmatnya dan hidayahnya, sehingga rapat paripurna hari ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Untuk itu marilah kita akhiri dengan menjaga doa bersama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda penyampaian tanggapan Bapeda atas pendapat Wali Kota terhadap keluaran Perda Inisiatif DPRD tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren dan kemajuan kebudayaan pada hari ini Kamis tanggal 3 November 2020. Usai rapat paripurna tanggapan Bapemperda atas pendapat Wali Kota terhadap 2 Ranperda Inisiatif DPRD tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren dan pemajuan kebudayaan, Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko mengatakan, mengatur tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren dan segala sesuatu yang terkandung di dalamnya, termasuk di dalamnya yang menyebutkan tentang pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lain yang terintegrasi dengan pendidikan umum, seperti Islamic Boarding School dan pesantren mahasiswa. Fasilitasi pesantren dan kemajuan kebudayaan. Pada saat paripurna yang lalu kan ada beberapa hal yang sempat dipertanyakan ya dalam pandangan Wali Kota. Sekarang sudah ada jawaban dan tentu ini akan menjadi materi selanjutnya dalam rapat-rapat teknis ya di tingkat eksekutif dengan DPRD. Nah, spiritnya adalah bagaimana kepastian daripada secara yuridis payung hukum ya, terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pesantren maupun kemajuan budaya ini lebih pasti. Walaupun sekarang sudah menjadi budaya bangsa ya,
bahwa pendidikan di Indonesia itu ada yang ditangani oleh Dignas dan ada yang langsung di dalam pengawasan Kementerian Agama. Nah ini lebih dikuatkan lagi dalam bentuk perda. Ia menambahkan pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan dalam memberikan dasar tersebut karena perihal pesantren perizinannya langsung kepada Kementerian Agama. Hal tersebut lantaran Islamic Boarding School maupun pesantren mahasiswa tidak termasuk dalam definisi serta kategori pesantren sebagaimana dimaksud dalam rancangan peraturan daerah ini. Ini adalah tempat di mana sebuah cerita menjadi sejarah. Ini adalah tempat di mana berbagai macam warna berkumpul bersama. Ini adalah tempat bagi siapapun untuk menunjukkan sisi terbaik mereka, tak peduli siapa dan dari mana mereka. Di rumah ini, semangat dari masa silam dan cita-cita untuk masa mendatang berjalan bersama dalam harmoni.
kami berbagi tawa, cinta, dan kehidupan. Inilah Kota Malang, rumah bagi cerita kami, rumah bagi segala cerita. Simon Alfredo melaporkan. Tak ijo